Satreskrim, Pak Kasar Lantas, beserta Kasih Humas, serta rekan-rekan media semuanya. Pada siang hari ini saya akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan dan penindakan terhadap yang saat ini marak, yaitu anak-anak yang melakukan perang atau tawuran, ya. Kemudian kami juga mengamankan atau melakukan penindakan terhadap yang melakukan balapan liar, khususnya di wilayah Polres Magelang Kota. Ya. Dari beberapa kejadian tersebut, kami mengamankan 2 orang yang membawa senjata tajam, yang memang diindikasikan mereka bertujuan untuk melakukan tawuran. Pada saat pengungkapan atau pada saat penangkapan itu pada sekira jam 03.00, kemudian mereka berada di tempat yang tidak pada mestinya, gitu. Kalau kami melihat bahwa anak-anak ini pada waktu tersebut, kemudian pada jam tersebut, pada tempat tersebut bukan layaknya mereka berada. Karena seharusnya pada jam 03 dini hari itu anak-anak ini harusnya istirahat di rumah beserta orang tua dan keluarganya. Namun pada kenyataannya mereka berada di luar rumah tanpa tujuan yang pasti, kemudian membawa senjata tajam, ya. Dan hal ini menurut kami harus dilakukan penindakan dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera baik terhadap pada saat itu yang membawa saja, maupun terhadap anak-anak lain yang mungkin, ya, di luaran sana masih ingin melakukan tawuran dan lain sebagainya, ya. Dari kejadian tersebut, kemarin saya memanggil para orang tua, karena bahwa proses penegakan hukum dan proses pencegahan ini tidak hanya berada di tangan polisi. Kami butuh peran orang tua, kemudian juga lingkungan sekitar, untuk bagaimana kita ini sama-sama mengawasi, kita sama-sama membentuk lingkungan yang baik untuk anak-anak. Karena mereka adalah generasi penerus kita. Mumpung mereka masih kita bisa lakukan pembinaan, semaksimal mungkin kita lakukan pembinaan. Demikian juga setelah anak-anak yang tidak mendapat atau tidak membawa sajam, kami bekerja sama dengan salah satu pondok, ya, untuk setelah dilakukan pendataan, setelah dilakukan pengamanan oleh Polres Magelang Kota, mereka secara pembinaan mungkin spiritual, ya, kami bekerja sama dengan salah satu pondok untuk mungkin selama 3 bulan ke depan mereka saya wajibkan, dan atas izin orang tua juga, untuk istilahnya ngaji, gitu, ya, untuk ya sedikit banyak memperbaiki mental mereka seperti itu. Nah, demikian juga kami mendorong kepada pemerintah Kota Magelang untuk membuat mungkin yang terdekat adalah Perwali, ya, untuk memberlakukan jam malam, sehingga ketika ada anak-anak ini pada waktu atau jam-jam yang sudah ditentukan itu tidak berada di rumah, begitu, dari Satpol PP bisa lakukan penertiban, ya. Yang kita lakukan adalah semata-mata kita semuanya sayang terhadap anak-anak ini, ya. Sayang kalau hanya mohon maaf, dilakukan penegakan hukum, kemudian masa depannya karena punya pengalaman tidak baik, akhirnya masa depannya yang akan terputus, ya. Sekali lagi, yang saya lakukan adalah semata-mata kami menyayangi anak-anak ini untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan, ya. Kemudian pembinaan-pembinaan yang lain kami upaya kerjasama dengan pemerintah Kota Magelang maupun dengan instansi di luar
dari pemerintah kota yang memang mempunyai concern dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak, begitu. Demikian juga terhadap yang balap liar, ya. Balap liar, dari sekian yang kami lakukan penangkapan, semuanya knalpotnya tidak sesuai dengan spek, dan ini banyak menimbulkan gangguan atau suara. Itu kalau malam itu dengan knalpot burung itu luar biasa pencemaran suaranya, begitu ya. Hal ini kami mulai tertibkan untuk para pelaku yang mungkin di luar sana masih punya niat melakukan balap liar di Kota Magelang, ya. Kami sudah buktikan selama 2 minggu ini kami melakukan upaya penindakan terhadap mereka-mereka yang melakukan balap liar di wilayah Polres Magelang Kota. Mungkin itu nanti secara teknis bagaimana proses pengungkapan dan sebagainya terkait ini bisa langsung dengan Kasat Reskrim ya, ataupun nanti dengan Kasat Lantas, gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Pak Kasiumas ini, tadi sini damping saya. Sini. Ya, serapasa dan proses penangannya nanti ke Pak Kasat Reskrim atau Pak Kasat Lantas ya. Nah. Perwal tadi gimana? Ya. Pemberlakuan jam malam. Saya rasa nanti kemarin dari salah satu staf Satpol PP sudah kami undang ya. Saya menanyakan begitu, mungkin setelah anak-anak ini yang tidak membawa sajam, tapi mereka berada di tempat dan waktu yang tidak tepat atau yang salah, begitu kami sampaikan kepada Satpol PP, mungkin ini bisa dikategorikan anak-anak yang mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya, ya. Itu mungkin yang nanti dapat dilakukan tindak pidana ringan, begitu. Namun kemarin kami disampaikan oleh salah satu staf Satpol PP bahwa mereka akan mendorong ya, yang lebih cepat adalah peraturan wali kota ya, untuk mengatur jam malam khususnya, begitu ya, karena perangkat yang ada saat ini belum ada peraturan wali kota yang mengatur tentang pemberlakuan jam malam ya. Yang lebih cepat adalah perwali, kalau nanti perda kan masih prosesnya panjang. Saya rasa ini urgent karena ini nanti juga menjelang bulan suci Ramadan. Kebiasaan anak-anak adalah jelang sahur, perang sarung dan sebagainya. Ini perlu perhatian dari kita semuanya, gitu, ya Mas. Oke. Untuk tempat trek-trekannya di wilayah kota, lokasinya? Kemarin yang kami amankan jalan trek lurus itu dari depannya Kodim sampai dengan ini. Jalan Pemuda ya, lurus begitu. Nah, kemarin kan ada beberapa lampu merah itu, ya kita lakukan proses penegakan hukum di situ. Itu mereka melakukan mulai jam berapa itu biasa? Kira-kira rata-rata di atas jam 12, jadi setengah 1 yang 2 gitu, sampai jelang subuh itu mereka melakukan ini. Ya karena memang pada waktu-waktu itu lalu lintas sepi, ya, jadi mereka gunakan untuk itu. Kalau masih di bawah jam 12 itu masih rame. Nah, itu kendaraan luar kota masih ada. Oke. Itu semua pelajar atau usianya? Kalau yang balap liar ini campuran usianya, ada yang dewasa, ada yang masih anak-anak juga ada, begitu. Ya. Dan kebanyakan memang ada warga Kota Magelang, ada warga dari luar Kota Magelang, begitu. Ya. Oke. Mungkin kronologi tentang yang pembawa satu. Nanti Pak Kasat Reskrim aja yang jelasin ya. Oke. Itu ya. Baik, terima kasih. Pak Kasiumas itu.
Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tentang kronologis. Nah, masuk ke minggu tanggal 25. Seminggu sebelumnya itu memang ada kejadian. Seminggu sebelumnya itu ada kejadian rame tawuran antara Karanggading dan Wogeman di situ. Kemudian atas dasar itu kita antisipasi, ceritanya itu antisipasi maksimal waktu itu Polres Magelang Kota itu maksimal, dan juga ada patroli skala besar. Patroli skala besar terdiri dari anggota Polres Magelang Kota, dari Kodim, dari Satpol, dari Disub. Namun demikian teknisnya kita antisipasi waktu itu. Antisipasi dalam patroli itu ada beberapa radius, kita tidak langsung nyentuh ke wilayah tersebut, namun ada lapis-lapisannya kita melaksanakan patroli. Kemudian tentunya tidak terlepas dari informasi dari masyarakat. Pada saat itu pukul 02.00 dini hari, berarti maksudnya hari Minggu, tanggalnya tanggal 25 ya, 25 Februari 2024, kita dapat informasi bahwasanya di daerah Kampung Karet itu ada beberapa anak bergerombol dan kelihatan membawa sajam, Informasi itu karena anggota sudah ini, kita per ring ya, ada ring 1, ring 2, ring 3. Hanya kita meluncur ke situ didapati 3 orang pemuda, yang satu membawa, yang satu tidak. Kita amankan, yang pertama, kronologis yang pertama. Kemudian kita tetap melanjutkan patroli sampai pukul 03.00. Yaitu tepatnya di daerah dulu Giant ya, sekarang Informa, belakangnya itu Sate Kambing Pak Sapa di situ. Itu ada 2 motor yang mencurigakan. Di situ itu 2 motor, 4 orang berhenti. Nah, karena jam 03.00 akhirnya kita berhenti. Kita tanya-tanya, ternyata jatuh. Jadi yang jatuh itu yang jatuh. Ini panjangnya 89 cm ya, yang ini 77 cm. Yang ini jatuh. Bungkus sarung. Di bungkus sarung jatuh, lari dia. Kemudian karena sudah ada, saya jelaskan tadi, ring per ringnya ketangkep. Itu mungkin kronologi singkat dari kami untuk mengamankan 2 anak ini, yang satu masih berumur 15, yang satu 16. Nah, yang 15 ini kelas 9, yang 16 lulusan SD, kerjanya bahasanya tukang bangunan lah. Inisial, nah gue nggak salah ya, inisialnya GSK sama AI. GSK itu yang umur berapa? GSA itu yang umur 15, yang di belakang Informa. Yang AI itu yang di Jalan Karet, Kampung Karet. Keduanya warga Kota Magelang? Magelang Kota, keduanya Magelang Kota. Mungkin itu dari kami singkat. Silakan yang mungkin bertanya tentang kenapa, atau ada yang perlu ditanyakan lagi tentang pengalaman ini. Kita jerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951, Junto Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. Ini kedua anak ini meskipun masih di bawah umur, proses tetap jalan ya? Tetap jalan. Dan ini sudah pernah dipakai untuk berkelahi belum dan selama ini? Untuk sementara ini pengakuan dari kedua anak tersebut belum pernah. Dan ini diawali dengan mereka kenapa kok kumpul atau apa, terutama medsos ya. Medsos, di situ ada WA pesan berantai maupun Instagram live. Begitu. Klasik aja sebenarnya seperti itu. Mungkin itu dari kami.
Terima kasih rekan-rekan ya. Ya, siap. Oke. Dari ini dulunya Pak Kasat Lantas apa lagi yang belum? Oh, itu ada berapa titik Nah, dan yang sebanyak ini yang di Ini di depan kediaman Bukapolres atau Jalan Ayah nih Pak. Ini start mereka balapan start dari Bonpolo atau depan Kodim. lampu merah. Lampu merah tuh berarti start lagi Pak. Dan ini yang kita dapat tanggal 18 ada 19 yang bendera Kapolres SPTX juga mereka juga pelanggaran juga banyak, ada yang bisa pakai helm untuk kelengkapan nggak ada plat nomor dan dia nggak, jadi untuk pasalnya tindakan kita berlaku. kebanyakan masih di bawah umur atau ada yang di Campuran Pak, campuran. Berapa unit sepeda motor yang diamankan ya? 36 Pak. Terima kasih dan Oke, mantap. Saya kan